Kemudian amalan yang kedua sebelum tidur saat akan membaringkan badan, yaitu membaca bacaan takbir Allahu Akbar 34 kali, tasbih subhanallah dan tahmid alhamdulillah masing-masing 33 kali. Dan ini semua ada 100 kebaikan dalam hitungan bacaan lisan, tetapi bernilai 1000 kebaikan dalam hitungan timbangan amal. Sebab 100 kebaikan dalam hitungan lisan dilipat gandakan pahalanya 10 kali lipat. Itulah 3 waktu paling terbaik mengamalkan tasbih subhanallah dan subhanallah wa bihamdi. Semoga kita sanggup mengamalkannya. Amin Allahumma amin. Demikian sahabat yang dimuliakan Allah, semoga dapat dipahami dan dapat diamalkan, dan semoga menjadi ilmu yang bermanfaat. Wa akhiran, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, nabiyyina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Sahabat beriman yang dimuliakan Allah, setiap orang pasti mempunyai keinginan agar hajatnya terkabul, terbebas dari kesulitan hidup dan menemukan kemudahan-kemudahan dalam setiap urusan. Namun bukan hal mudah untuk bisa meraih harapan tersebut. Memerlukan usaha keras, dan tak kalah penting adalah doa. Karena usaha dan doa berjalan secara beriringan. Jika salah satunya ditinggalkan, maka akan sia-sia saja. Islam sendiri mengajarkan agar kita umatnya memiliki suatu harapan, maka sampaikan melalui doa. Misalnya, setelah menyelesaikan sholat dengan memanjatkan doa agar hajat terkabul, insya Allah Allah subhanahu wa ta'ala akan mengabulkannya di waktu yang menurutnya paling tepat. Setiap doa yang dipanjatkan seseorang terdapat harapan di dalamnya. Harapan apapun itu selama memberikan dampak yang baik, maka Allah subhanahu wa ta'ala akan mengabulkannya. Namun perlu diingat bahwa terkabulnya doa tidak harus selalu di waktu saat kita berdoa. Terkabulnya doa bisa kapan saja dengan waktu yang menurut Allah subhanahu wa ta'ala terbaik untuk hambanya. Sebagaimana yang diwasiatkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Ali bin Abi Thalib, yang artinya, wahai Ali, jika engkau menghendaki sebuah hajat, maka bacalah ayat kursi dan berdoalah kepada Allah untuk menghilangkan berbagai kesumpakan dan berbagai kesulitan, dan ucapkanlah, ya hayyu ya qayyum la ilaha illa anta birahmatika astawisu faghfirli wa aslih li sa'ni wa farrij hammi. Bacalah sebanyak 3 kali setelah Anda selesai membaca ayat kursi. Artinya, wahai zat yang maha hidup, wahai zat yang maha berdiri sendiri, tidak butuh segala sesuatu, tidak ada Tuhan selain Engkau. Dengan rahmat-Mu aku memohon pertolongan, maka ampunilah aku. Perbaikilah urusanku dan hilangkanlah sumpahku. Sesungguhnya Allah akan menghapus kesumpakanmu, melepaskan kesulitanmu, dan Allah akan memenuhi hajat-hajatmu. Bacalah 3 kali setelah sholat maghrib secara istiqomah. Insya Allah semua hajat dan keinginan kita segera dikabulkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Amin Allahumma amin. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Semoga kita bisa mengamalkan dengan istiqomah. Wa akhiran, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, nabiyyina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Sahabat beriman yang dimuliakan Allah, setiap orang tentu mempunyai keinginan yang ingin segera dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selain bekerja keras, jangan lupa untuk selalu memanjatkan doa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar keinginan kita atau hajat kita cepat terkabul. Doa merupakan permohonan, pengharapan seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Manusia tidak bisa memaksakan agar semua keinginannya dikabulkan, sebab Allah paling maha tahu keinginan mana yang paling dibutuhkan oleh setiap hambanya. Meski begitu, sebagai umat muslim harus terus memanjatkan doa kepada Allah, kemudian dalam memohon kepada Allah juga harus sungguh-sungguh. Pasalnya Allah Subhanahu wa Ta'ala berjanji akan mengabulkan permintaan hambanya yang memohon dengan sungguh-sungguh. Namun banyak yang tidak menyadari bahwa sesungguhnya ada doa yang bisa dilafalkan agar keinginannya segera dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama, dirikan sholat duha 2 rakaat. Kedua, membaca sholawat sebanyak 11 kali. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ketiga, membaca doa ini sebanyak 11 kali. Allahumma inni as'aluka bi anni asyhadu annaka antallahu la ilaha illa anta ahadus samad allazi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Artinya, ya Allah, aku memohon pertolongan kepadamu. Aku bersaksi bahwa Engkau adalah Allah, tiada Tuhan selain Engkau, yang Maha Esa, tempat bergantung yang tiada melahirkan dan tidak dilahirkan, serta tiada apapun yang menyamainya. Selain membaca doa di atas, kamu juga dapat memperbanyak bacaan surah Al-Fatihah dan surah Al-Ikhlas. Amalan ini dipercaya bisa mempercepat terkabulnya doa-doa yang dipanjatkan. Adapun yang penting, kita yakin bahwa Allah akan mengabulkan doa-doa kita. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sungguh dirimu telah meminta kepada Allah dengan namanya, yang jika ia diminta dengannya, pasti akan memberi, dan jika ia berseru dengannya, pasti akan mengabulkannya. Hadis riwayat Abu Daud. Sahabat beriman yang dimuliakan Allah, semoga dengan adanya video ini kita bisa mengamalkan dengan istiqomah, dan semoga rezeki kita dilancarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin Allahumma amin. Wa akhiran, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, nabiyyina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Sahabat beriman yang dimuliakan Allah, Nabi Sulaiman menjadi salah satu nabi yang banyak dikisahkan dalam Al-Quran. Putra Nabi Daud ini dikaruniai banyak mukjizat, di antaranya menjadi raja paling kaya sepanjang zaman.
bisa berkomunikasi dengan semua makhluk, serta menjadi raja dari semua makhluk, bahkan termasuk bangsa jin. Dalam Al-Quran terdapat ayat yang menjelaskan doa-doa Nabi Sulaiman yang dipanjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Doa-doa ini antara lain untuk mendapatkan kekayaan. Sudah bukan rahasia lagi jika Nabi Sulaiman adalah nabi terkaya, bahkan tak tertandingi oleh siapapun hingga akhir zaman. Nabi Sulaiman memiliki kerajaan yang besar dengan istana yang megah. Istana Nabi Sulaiman berdinding batu alam, sementara tiang dan pintunya terbuat dari emas dan tembaga. Kemudian atapnya dari perak dan hiasan dari serta ukiran dari mutiara, intan dan berlian. Nabi Sulaiman memiliki istana yang megah karena memiliki banyak sekali pekerja yang dapat membangun apa saja yang dikehendakinya. Surah Saba ayat 12 menyatakan bahwa pekerja Nabi Sulaiman diantaranya merupakan bangsa jin. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberi izin agar jin-jin itu tunduk kepada Nabi Sulaiman. Dan sebagian dari jin ada yang bekerja di hadapannya dengan izin Tuhannya. Dan siapa yang menyimpang di antara mereka dari perintah kami, maka kami rasakan kepadanya azab neraka yang apinya menyala-nyala. Tidak hanya memiliki istana yang megah, kerajaan Nabi Sulaiman juga luas. Ia bahkan dikenal sebagai raja yang menguasai beberapa negara dan memiliki pasukan dari berbagai jenis makhluk yang tidak dimiliki oleh siapapun. Semua ini tentunya atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti yang tertuang dalam surah An-Naml ayat 16, dan kami Sulaiman diberi segala sesuatu, sesungguhnya ini benar-benar sesuatu karunia yang nyata. Dan berikut ini doa Nabi Sulaiman untuk meminta kekayaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tertuang dalam surah Syad ayat 35. Bismillahirrahmanirrahim. Qala rabbi ufirli wa habli mulkan la yanbawi li ahadim min ba'di innaka antal wahhab. Artinya, ya Tuhanku, ampunilah aku dan anugerahkanlah kepadaku kerajaan yang tidak dimiliki oleh seorang jua pun sesudahku. Sesungguhnya Engkaulah yang Maha Pemberi. Quran Surah Sad ayat 35. Bacalah doa ini setiap kali selesai sholat subuh sebanyak 33 kali secara istiqomah. Insya Allah dengan barokah amalan ini, Allah mudahkan kita dalam mencari rezeki setiap harinya. Semoga kita semua bisa istiqomah dalam mengamalkan amalan ini, dan semoga rezeki kita dilancarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin Allahumma amin. Wa akhiran, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, nabiyyina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Saya doakan bagi sahabat setia channel ini, semoga selalu diberikan kesehatan, dilancarkan rezekinya, dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin Allahumma amin. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, pada kesempatan kali ini saya akan membagikan amalan sholawat dengan tujuan agar hajat kita segera dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salah satu cara mewujudkan keinginan, harapan, dan hajat kita adalah dengan memperbanyak membaca sholawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam
dan juga keluarganya. Sebagaimana yang disebutkan oleh Syekh Yusuf bin Ismail Al-Nabhani dalam kitab Afdhalus Sholawat ala Sayyidis Sadat. Berikut ini adalah salah satu lafaz sholawat yang dianjurkan untuk dibaca agar keinginan dan hajat kita cepat tercapai. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad wa ala ahli baitihi. Artinya, ya Allah, limpahkanlah rahmat kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan kepada ahli keluarganya, yaitu ahlil bait. Jika Anda punya hajat, silahkan amalkan sholawat yang saya bacakan di atas sebanyak 100 kali dalam keadaan mempunyai wudhu dan menghadap kiblat. Amalkan amalan tersebut secara istiqomah. Insya Allah hajat Anda segera dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana Syekh Yusuf bin Ismail Ad-Nabhani menjelaskan keutamaan sholawat ini, Ibnu Hajar dalam kitab Al-Sawa'iq berkata, diriwayatkan oleh Imam Ja'far secara marfu bahwa siapa saja yang membaca sholawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan ahli baitnya sebanyak 100 kali, maka Allah mengabulkan hajatnya sebanyak 100 hajat, 70 diantaranya diberikan di akhirat. Itulah salah satu amalan sholawat agar hajat kita segera dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga kita bisa mengamalkannya dengan istiqomah dan apa yang saya sampaikan dapat dipahami dan menjadi ilmu yang bermanfaat. Wa akhiran, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil imani wal islam wa nusalli wa nusallimu ala khairil anami sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Harapan dan doa saya, semoga penonton setia channel ini selalu diberikan kesehatan, dilancarkan rezekinya, dan diberikan keberkahan umur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Sahabat beriman yang dimuliakan Allah, dalam kehidupan tak lepas dari persoalan kesulitan ekonomi dan lainnya. Perlu sebuah upaya pendekatan dengan Yang Maha Pencipta berupa wirid dan doa. Bacaan wirid dan doa yang bisa membantu mengatasi kesulitan ekonomi dan permasalahan kehidupan lainnya banyak diijazahkan di kalangan ulama dan para kiai. Salah satunya adalah zikir Ya Hayyu Ya Qayyum, yang merupakan zikir sering dipanjatkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saat menghadapi suatu masalah, dengan harapan Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan kemudahan atas kesulitan yang kita hadapi. Bacaan zikir Ya Hayyu Ya Qayyum dijelaskan oleh Ibnu Qayyim Al-Jauziyah dalam kitab Al-Jawabul Kafi liman sa'alanid dawais syafi, sebagaimana dinukil Ustadz Sauki Abdillah Zain dalam buku Jurus-Jurus Langit Pengguyur Rezeki, bahwa Ya Hayyu Ya Qayyum dikenal sebagai Ismullahil A'zam. Ismul A'zam atau Ismullahil A'zam merupakan nama Allah yang paling agung yang ada di dalam Al-Quran. Maka apabila berzikir atau berdoa menggunakan nama-nama ini, doa kita akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ismul A'zam yang jika digunakan untuk berdoa, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengabulkan doanya, yakni yang terdapat di dalam 3 Al-Quran,
yaitu surah Al-Baqarah, surah Al-Imran, dan surah Taha. Hadis riwayat Ibnu Majah, Hakim, dan Tabrani. Imam Ghazali juga menjelaskan mengenai keutamaan Ya Hayyu Ya Qayyum. Menurutnya, orang yang mengalami kesusahan dan menghadapi berbagai masalah sangat dianjurkan untuk memperbanyak membaca Ya Hayyu Ya Qayyum bi rahmatika astawis, yang artinya, wahai zat yang maha hidup dan yang maha berdiri sendiri, dengan segala rahmat engkaulah aku memohon bantuan. Ibnu Qayyim Al-Jauziyah dalam kitab Al-Jawabul Kafi liman sa'alanid dawais syafi turut menukil sejumlah riwayat yang menjelaskan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam senantiasa berzikir dengan bacaan Ya Hayyu Ya Qayyum saat mendapat suatu masalah. Abu Hurairah radhiyallahu an berkata, apabila Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menghadapi suatu masalah, beliau mengangkat kepalanya ke langit. Jika bersungguh-sungguh dalam berdoa, beliau mengucapkan Ya Hayyu Ya Qayyum. Cara pengamalannya, bacalah Ya Hayyu Ya Qayyum setiap kali selesai sholat subuh dan selesai sholat maghrib sebanyak 41 kali secara istiqomah. Insyaallah, jika kita mengamalkan amalan ini dengan istiqomah, maka apa yang menjadi hajat kita selama ini, apa yang menjadi cita-cita kita selama ini, Allah kabulkan. Amin ya rabbal alamin. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wa akhiran, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, nabiyyina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Sahabat beriman yang dimuliakan Allah, setiap orang pasti mempunyai keinginan agar hajatnya terkabul, terbebas dari kesulitan hidup dan menemukan kemudahan-kemudahan dalam setiap urusan. Namun, bukan hal mudah untuk bisa meraih harapan tersebut. Memerlukan usaha keras dan tak kalah penting adalah doa. Karena usaha dan doa berjalan secara beriringan. Jika salah satunya ditinggalkan, maka akan sia-sia saja. Islam sendiri mengajarkan agar kita umatnya memiliki suatu harapan, maka sampaikan melalui doa. Misalnya, setelah menyelesaikan sholat dengan memanjatkan doa agar hajat terkabul, insyaallah Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengabulkannya di waktu yang menurutnya paling tepat. Setiap doa yang dipanjatkan seseorang terdapat harapan di dalamnya. Harapan apapun itu selama memberikan dampak yang baik, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengabulkannya. Namun perlu diingat bahwa terkabulnya doa tidak harus selalu di waktu saat kita berdoa. Terkabulnya doa bisa kapan saja dengan waktu yang menurut Allah Subhanahu wa Ta'ala terbaik untuk hambanya. Sebagaimana yang diwasiatkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kepada Ali bin Abi Thalib, yang artinya, wahai Ali, jika engkau menghendaki sebuah hajat, maka bacalah ayat kursi dan berdoalah kepada Allah untuk menghilangkan berbagai kesumpakan dan berbagai kesulitan, dan ucapkanlah Ya Hayyu Ya Qayyum, la ilaha illa anta bi rahmatika astawisu faghfirli wa aslih li sa'ni wa farrij hammi. Bacalah sebanyak 3 kali setelah Anda selesai membaca ayat kursi. Artinya, wahai zat yang maha hidup, wahai zat yang maha berdiri sendiri,
tidak butuh segala sesuatu, tidak ada Tuhan selain Engkau. Dengan rahmat-Mu aku memohon pertolongan, maka ampunilah aku. Perbaikilah urusanku dan hilangkanlah sumpahku. Sesungguhnya Allah akan menghapus kesumpahanmu, melepaskan kesulitanmu, dan Allah akan memenuhi hajat-hajatmu. Bacalah 3 kali setelah solat maghrib secara istiqomah. Insya Allah semua hajat dan keinginan kita segera dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Semoga kita bisa mengamalkan dengan istiqomah. Wa akhiran, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, nabiyyina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Saya doakan bagi sahabat setia channel ini, semoga selalu diberikan kesehatan, dilancarkan rezekinya, dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin Allahumma amin. Sahabat beriman yang dimuliakan Allah, di antara amalan zikir yang paling dianjurkan adalah amalan tasbih, yaitu bacaan zikir yang mengandung makna mensucikan Allah dari hal-hal yang tak layak untuk Allah. Di antara beberapa amalan yang paling masyhur adalah Subhanallah dan Subhanallahi wa bihamdih. Barang siapa suka mengamalkan bacaan tasbih, maka dia akan banyak mendapatkan keutamaan. Dan berikut ini ada 3 waktu paling mustajab untuk mengamalkan tasbih ini. Yang pertama, bacalah tasbih ini di pagi dan sore hari. Di dalam Al-Quran surah Al-Ahzab ayat 42, Allah berfirman, dan bertasbihlah kepada Allah pada waktu pagi dan sore hari. Rasulullah juga pernah bersabda, barang siapa dalam satu hari membaca 100 kali Subhanallahi wa bihamdihi, maka diampuni dosanya meskipun sebanyak buih di lautan. Kedua, bacalah selesai sholat wajib 5 waktu. Disebutkan dalam hadis riwayat Imam Muslim bersumber dari Sayyidina Abu Hurairah bahwa Rasulullah pernah bersabda, barang siapa yang setelah selesai ibadah sholat wajib 5 waktu membaca tasbih Subhanallah, membaca tahmid Alhamdulillah, membaca takbir Allahu Akbar masing-masing sebanyak 33 kali, sehingga jumlahnya menjadi 99 kali. Kemudian menyempurnakannya menjadi 100 dengan membaca La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Maka diampuni dosa-dosanya meskipun dosa-dosanya sebanyak buih di lautan. Ketiga, bacalah tasbih ini sebelum tidur. Disebutkan dalam hadis yang cukup panjang riwayat Imam Abu Dawud dari Sayyidina Abdullah bin Amr, Rasulullah bersabda yang artinya sebagai berikut, ada 2 amalan, tidaklah seorang muslim mengamalkannya dengan rutin, maka dia kelak masuk surga. 2 amalan ini termasuk amalan yang ringan dan mudah, tetapi yang sanggup mengamalkannya sangatlah sedikit. Amalan yang pertama setelah selesai sholat wajib 5 waktu, membaca tasbih Subhanallah, tahmid Alhamdulillah, dan takbir Allahu Akbar masing-masing 10 kali. Dan ini dalam hitungan bacaan lisan ada sebanyak 150 kali, yaitu jika 5 waktu habis sholat kita membaca tasbih Subhanallah, tahmid Alhamdulillah, dan Allahu Akbar masing-masing 10 kali, jumlahnya ada 30 kali.
Jika kita lakukan di semua waktu sehabis sholat, maka berarti totalnya ada 150 kali bacaan subhanallah, bacaan tahmid alhamdulillah, dan bacaan takbir Allahu Akbar. Kemudian dalam hitungan timbangan amal bacaan ini setara dengan 1500 kebaikan. Sebab setiap 10 kali bacaan tasbih, tahmid, dan takbir dilipat gandakan pahalanya 10 kali lipat. Sehingga jika setiap kali habis sholat kita membaca 10 kali bacaan tasbih, tahmid, dan takbir, pahalanya dilipat gandakan 10 kali, totalnya ada 1500 pahala kebaikan. Kemudian amalan yang kedua sebelum tidur saat akan membaringkan badan, yaitu membaca bacaan takbir Allahu Akbar 34 kali, tasbih subhanallah, dan tahmid alhamdulillah masing-masing 33 kali. Dan ini semua ada 100 kebaikan dalam hitungan bacaan lisan, tetapi bernilai 1000 kebaikan dalam hitungan timbangan amal. Sebab 100 kebaikan dalam hitungan lisan dilipat gandakan pahalanya 10 kali lipat. Itulah 3 waktu paling terbaik mengamalkan tasbih subhanallah dan subhanallah wa bihamdih. Semoga kita sanggup mengamalkannya. Amin Allahumma amin. Demikian sahabat yang dimuliakan Allah, semoga dapat dipahami dan dapat diamalkan, dan semoga menjadi ilmu yang bermanfaat. Wa akhiran, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, nabiyyina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Sahabat beriman yang dimuliakan Allah, setiap orang pasti mempunyai keinginan agar hajatnya terkabul, terbebas dari kesulitan hidup, dan menemukan kemudahan-kemudahan dalam setiap urusan. Namun, bukan hal mudah untuk bisa meraih harapan tersebut. Memerlukan usaha keras, dan tak kalah penting adalah doa. Karena usaha dan doa berjalan secara beriringan. Jika salah satunya ditinggalkan, maka akan sia-sia saja. Islam sendiri mengajarkan agar kita umatnya memiliki suatu harapan, maka sampaikan melalui doa. Misalnya, setelah menyelesaikan sholat dengan memanjatkan doa agar hajat terkabul, insya Allah subhanahu wa ta'ala akan mengabulkannya di waktu yang menurutnya paling tepat. Setiap doa yang dipanjatkan seseorang terdapat harapan di dalamnya. Harapan apapun itu selama memberikan dampak yang baik, maka Allah subhanahu wa ta'ala akan mengabulkannya. Namun perlu diingat bahwa terkabulnya doa tidak harus selalu di waktu saat kita berdoa. Terkabulnya doa bisa kapan saja dengan waktu yang menurut Allah subhanahu wa ta'ala terbaik untuk hambanya. Sebagaimana yang diwasiatkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Ali bin Abi Thalib, yang artinya, wahai Ali, jika engkau menghendaki sebuah hajat, maka bacalah ayat kursi dan berdoalah kepada Allah untuk menghilangkan berbagai kesumpakan dan berbagai kesulitan, dan ucapkanlah, ya hayyu ya qayyum la ilaha illa anta birahmatika astawisu faghfirli wa aslih li sa'ni wa farrij hammi. Bacalah sebanyak 3 kali setelah Anda selesai membaca ayat kursi. Artinya, wahai zat yang maha hidup, wahai zat yang maha berdiri sendiri, tidak butuh segala sesuatu, tidak ada Tuhan selain Engkau. Dengan rahmat-Mu aku memohon pertolongan, maka ampunilah aku. Perbaikilah urusanku dan hilangkanlah sumpahku. Sesungguhnya
Allah akan menghapus kesumpakanmu, melepaskan kesulitanmu, dan Allah akan memenuhi hajat-hajatmu. Bacalah 3 kali setelah solat maghrib secara istiqomah. Insya Allah semua hajat dan keinginan kita segera dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin Allahumma amin. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Semoga kita bisa mengamalkan dengan istiqomah. Wa akhiran, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, nabiyyina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Sahabat beriman yang dimuliakan Allah, setiap orang tentu mempunyai keinginan yang ingin segera dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selain bekerja keras, jangan lupa untuk selalu memanjatkan doa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar keinginan kita atau hajat kita cepat terkabul. Doa merupakan permohonan, pengharapan seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Manusia tidak bisa memaksakan agar semua keinginannya dikabulkan, sebab Allah paling maha tahu keinginan mana yang paling dibutuhkan oleh setiap hambanya. Meski begitu, sebagai umat muslim harus terus memanjatkan doa kepada Allah, kemudian dalam memohon kepada Allah juga harus sungguh-sungguh. Pasalnya Allah Subhanahu wa Ta'ala berjanji akan mengabulkan permintaan hambanya yang memohon dengan sungguh-sungguh. Namun banyak yang tidak menyadari bahwa sesungguhnya ada doa yang bisa dilafalkan agar keinginannya segera dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama, dirikan sholat duha 2 rakaat. Kedua, membaca sholawat sebanyak 11 kali. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Ketiga, membaca doa ini sebanyak 11 kali. Allahumma inni as'aluka bi anni asyhadu annaka antallahu la ilaha illa anta ahadus samad allazi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Artinya, ya Allah, aku memohon pertolongan kepadamu. Aku bersaksi bahwa Engkau adalah Allah, tiada Tuhan selain Engkau, yang Maha Esa, tempat bergantung yang tiada melahirkan dan tidak dilahirkan, serta tiada apapun yang menyamainya. Selain membaca doa di atas, kamu juga dapat memperbanyak bacaan surah Al-Fatihah dan surah Al-Ikhlas. Amalan ini dipercaya bisa mempercepat terkabulnya doa-doa yang dipanjatkan. Adapun yang penting, kita yakin bahwa Allah akan mengabulkan doa-doa kita. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sungguh dirimu telah meminta kepada Allah dengan namanya, yang jika ia diminta dengannya, pasti akan memberi, dan jika ia berseru dengannya, pasti akan mengabulkannya. Hadis riwayat Abu Daud. Sahabat beriman yang dimuliakan Allah, semoga dengan adanya video ini kita bisa mengamalkan dengan istiqomah, dan semoga rezeki kita dilancarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin Allahumma amin. Wa akhiran, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Sahabat beriman yang dimuliakan Allah, Nabi Sulaiman menjadi salah satu nabi yang banyak dikisahkan dalam Al-Quran. Putra Nabi Daud ini dikaruniai banyak mukjizat, di antaranya menjadi raja paling kaya sepanjang zaman, bisa berkomunikasi dengan semua makhluk, serta menjadi raja dari semua makhluk, bahkan termasuk bangsa jin. Dalam Al-Quran terdapat ayat yang menjelaskan doa-doa Nabi Sulaiman yang dipanjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Doa-doa ini antara lain untuk mendapatkan kekayaan. Sudah bukan rahasia lagi jika Nabi Sulaiman adalah nabi terkaya, bahkan tak tertandingi oleh siapapun hingga akhir zaman. Nabi Sulaiman memiliki kerajaan yang besar dengan istana yang megah. Istana Nabi Sulaiman berdinding batu alam, sementara tiang dan pintunya terbuat dari emas dan tembaga. Kemudian atapnya dari perak dan hiasan dari serta ukiran dari mutiara, intan dan berlian. Nabi Sulaiman memiliki istana yang megah karena memiliki banyak sekali pekerja yang dapat membangun apa saja yang dikehendakinya. Surah Saba ayat 12 menyatakan bahwa pekerja Nabi Sulaiman diantaranya merupakan bangsa jin. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberi izin agar jin-jin itu tunduk kepada Nabi Sulaiman. Dan sebagian dari jin ada yang bekerja di hadapannya dengan izin Tuhannya. Dan siapa yang menyimpang di antara mereka dari perintah kami, maka kami rasakan kepadanya azab neraka yang apinya menyala-nyala. Tidak hanya memiliki istana yang megah, kerajaan Nabi Sulaiman juga luas. Ia bahkan dikenal sebagai raja yang menguasai beberapa negara dan memiliki pasukan dari berbagai jenis makhluk yang tidak dimiliki oleh siapapun. Semua ini tentunya atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti yang tertuang dalam surah An-Naml ayat 16, dan kami Sulaiman diberi segala sesuatu, sesungguhnya ini benar-benar sesuatu karunia yang nyata. Dan berikut ini doa Nabi Sulaiman untuk meminta kekayaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tertuang dalam surah Syad ayat 35. Bismillahirrahmanirrahim. Qala rabbi ufirli wa habli mulkan la yambawi li ahadim min ba'di innaka antal wahhab. Artinya, ya Tuhanku, ampunilah aku dan anugerahkanlah kepadaku kerajaan yang tidak dimiliki oleh seorang jua pun sesudahku. Sesungguhnya Engkaulah yang Maha Pemberi. Quran Surah Sad ayat 35. Bacalah doa ini setiap kali selesai sholat subuh sebanyak 33 kali secara istiqomah. Insya Allah dengan barokah amalan ini, Allah mudahkan kita dalam mencari rezeki setiap harinya. Semoga kita semua bisa istiqomah dalam mengamalkan amalan ini, dan semoga rezeki kita dilancarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin Allahumma amin. Wa akhiran, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina wa habibina Muhammadin
wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Saya doakan bagi sahabat setia channel ini, semoga selalu diberikan kesehatan, dilancarkan rezekinya, dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin Allahumma amin. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, pada kesempatan kali ini saya akan membagikan amalan sholawat dengan tujuan agar hajat kita segera dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salah satu cara mewujudkan keinginan, harapan, dan hajat kita adalah dengan memperbanyak membaca sholawat kepada Nabi Muhammad SAW dan juga keluarganya. Sebagaimana yang disebutkan oleh Syekh Yusuf bin Ismail Al-Nabhani dalam kitab Afdalus Sholawat ala Sayyidis Sadat. Berikut ini adalah salah satu lafaz sholawat yang dianjurkan untuk dibaca agar keinginan dan hajat kita cepat tercapai. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad wa ala ahli baitihi. Artinya, ya Allah, limpahkanlah rahmat kepada junjungan kami Nabi Muhammad SAW, kepada keluarga junjungan kami Nabi Muhammad SAW, dan kepada ahli keluarganya, yaitu ahlil bait. Jika Anda punya hajat, silahkan amalkan sholawat yang saya bacakan di atas sebanyak 100 kali dalam keadaan mempunyai wudhu dan menghadap kiblat. Amalkan amalan tersebut secara istiqomah. Insya Allah hajat Anda segera dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana Syekh Yusuf bin Ismail Ad-Nabhani menjelaskan keutamaan sholawat ini, Ibnu Hajar dalam kitab Al-Sawa'iq berkata, diriwayatkan oleh Imam Ja'far secara marfu bahwa siapa saja yang membaca sholawat kepada Nabi Muhammad SAW dan ahli baitnya sebanyak 100 kali, maka Allah mengabulkan hajatnya sebanyak 100 hajat, 70 diantaranya diberikan di akhirat. Itulah salah satu amalan sholawat agar hajat kita segera dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga kita bisa mengamalkannya dengan istiqomah dan apa yang saya sampaikan dapat dipahami dan menjadi ilmu yang bermanfaat. Wa akhiran, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil iman wal islam wa nusalli wa nusallimu ala khairil anami sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Harapan dan doa saya, semoga penonton setia channel ini selalu diberikan kesehatan, dilancarkan rezekinya, dan diberikan keberkahan umur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Sahabat beriman yang dimuliakan Allah, dalam kehidupan tak lepas dari persoalan kesulitan ekonomi dan lainnya. Perlu sebuah upaya pendekatan dengan Yang Maha Pencipta berupa wirid dan doa. Bacaan wirid dan doa yang bisa membantu mengatasi kesulitan ekonomi dan permasalahan kehidupan lainnya banyak diijazahkan di kalangan ulama dan para kiai. Salah satunya adalah zikir Ya Hayyu Ya Qayyum, yang merupakan zikir sering dipanjatkan Rasulullah SAW saat menghadapi suatu masalah, dengan harapan Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan kemudahan atas kesulitan yang kita hadapi. Bacaan zikir Ya Hayyu Ya Qayyum dijelaskan oleh Ibnu Qayyim Al-Jauziyah dalam kitab
Al-Jawabul Kafi liman sa'alanid dawais syafi, sebagaimana dinukil Ustadz Sauki Abdillah Zain dalam buku Jurus-Jurus Langit Pengguyur Rezeki, bahwa Ya Hayyu Ya Qayyum dikenal sebagai Ismullahil A'zam. Ismul A'zam atau Ismullahil A'zam merupakan nama Allah yang paling agung yang ada di dalam Al-Quran. Maka apabila berzikir atau berdoa menggunakan nama-nama ini, doa kita akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ismul A'zam yang jika digunakan untuk berdoa, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengabulkan doanya, yakni yang terdapat di dalam 3 Al-Quran, yaitu surah Al-Baqarah, surah Al-Imran, dan surah Taha. Hadis riwayat Ibnu Majah, Hakim, dan Tabrani. Imam Ghazali juga menjelaskan mengenai keutamaan Ya Hayyu Ya Qayyum. Menurutnya, orang yang mengalami kesusahan dan menghadapi berbagai masalah sangat dianjurkan untuk memperbanyak membaca Ya Hayyu Ya Qayyum bi rahmatika astawis, yang artinya, wahai zat yang maha hidup dan yang maha berdiri sendiri, dengan segala rahmat engkaulah aku memohon bantuan. Ibnu Qayyim Al-Jauziyah dalam kitab Al-Jawabul Kafi liman sa'alanid dawais syafi turut menukil sejumlah riwayat yang menjelaskan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam senantiasa berzikir dengan bacaan Ya Hayyu Ya Qayyum saat mendapat suatu masalah. Abu Hurairah radhiyallahu an berkata, apabila Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menghadapi suatu masalah, beliau mengangkat kepalanya ke langit. Jika bersungguh-sungguh dalam berdoa, beliau mengucapkan Ya Hayyu Ya Qayyum. Cara pengamalannya, bacalah Ya Hayyu Ya Qayyum setiap kali selesai sholat subuh dan selesai sholat maghrib sebanyak 41 kali secara istiqomah. Insyaallah, jika kita mengamalkan amalan ini dengan istiqomah, maka apa yang menjadi hajat kita selama ini, apa yang menjadi cita-cita kita selama ini, Allah kabulkan. Amin ya rabbal alamin. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wa akhiran, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, nabiyyina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Sahabat beriman yang dimuliakan Allah, setiap orang pasti mempunyai keinginan agar hajatnya terkabul, terbebas dari kesulitan hidup dan menemukan kemudahan-kemudahan dalam setiap urusan. Namun, bukan hal mudah untuk bisa meraih harapan tersebut. Memerlukan usaha keras dan tak kalah penting adalah doa. Karena usaha dan doa berjalan secara beriringan. Jika salah satunya ditinggalkan, maka akan sia-sia saja. Islam sendiri mengajarkan agar kita umatnya memiliki suatu harapan, maka sampaikan melalui doa. Misalnya, setelah menyelesaikan sholat dengan memanjatkan doa agar hajat terkabul, insya Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengabulkannya di waktu yang menurutnya paling tepat. Setiap doa yang dipanjatkan seseorang terdapat harapan di dalamnya. Harapan apapun itu selama memberikan dampak yang baik, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengabulkannya. Namun perlu diingat bahwa terkabulnya doa tidak harus selalu di waktu saat kita berdoa.
Terkabulnya doa bisa kapan saja dengan waktu yang menurut Allah Subhanahu wa taala terbaik untuk hambanya. Sebagaimana yang diwasiatkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Ali bin Abi Thalib yang artinya, "Wahai Ali, jika engkau menghendaki sebuah hajat, maka bacalah ayat kursi dan berdoalah kepada Allah untuk menghilangkan berbagai kesumpakan dan berbagai kesulitan, dan ucapkanlah, Ya Hayyu Ya Qayyum, La ilaha illa anta birahmatika astawisu faghfirli wa aslih li sa'ni wa farrij hammi." Bacalah sebanyak 3 kali setelah Anda selesai membaca ayat kursi. Artinya, wahai zat yang maha hidup, wahai zat yang maha berdiri sendiri, tidak butuh segala sesuatu, tidak ada Tuhan selain Engkau. Dengan rahmat-Mu aku memohon pertolongan, maka ampunilah aku. Perbaikilah urusanku dan hilangkanlah sumpahku. Sesungguhnya Allah akan menghapus kesumpahanmu, melepaskan kesulitanmu, dan Allah akan memenuhi hajat-hajatmu. Bacalah 3 kali setelah solat maghrib secara istiqomah. Insya Allah semua hajat dan keinginan kita segera dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Semoga kita bisa mengamalkan dengan istiqomah. Wa akhiran, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, nabiyyina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Saya doakan bagi sahabat setia channel ini, semoga selalu diberikan kesehatan, dilancarkan rezekinya, dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Sahabat beriman yang dimuliakan Allah, di antara amalan zikir yang paling dianjurkan adalah amalan tasbih, yaitu bacaan zikir yang mengandung makna mensucikan Allah dari hal-hal yang tak layak untuk Allah. Di antara beberapa amalan yang paling masyhur adalah Subhanallah dan Subhanallahi wa bihamdih. Barang siapa suka mengamalkan bacaan tasbih, maka dia akan banyak mendapatkan keutamaan. Dan berikut ini ada 3 waktu paling mustajab untuk mengamalkan tasbih ini. Yang pertama, bacalah tasbih ini di pagi dan sore hari. Di dalam Al-Quran surah Al-Ahzab ayat 42, Allah berfirman, "Dan bertasbihlah kepada Allah pada waktu pagi dan sore hari." Rasulullah juga pernah bersabda, barang siapa dalam satu hari membaca 100 kali Subhanallahi wa bihamdihi, maka diampuni dosanya meskipun sebanyak buih di lautan. Kedua, bacalah selesai sholat wajib 5 waktu. Disebutkan dalam hadis riwayat Imam Muslim bersumber dari Sayyidina Abu Hurairah bahwa Rasulullah pernah bersabda, barang siapa yang setelah selesai ibadah sholat wajib 5 waktu membaca tasbih Subhanallah, membaca tahmid Alhamdulillah, membaca takbir Allahu Akbar masing-masing sebanyak 33 kali, sehingga jumlahnya menjadi 99 kali. Kemudian menyempurnakannya menjadi 100 dengan membaca La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Maka diampuni dosa-dosanya meskipun dosa-dosanya sebanyak buih di lautan. Ketiga, bacalah tasbih ini sebelum tidur. Disebutkan dalam hadis yang cukup panjang riwayat Imam Abu Dawud dari Sayyidina Abdullah bin Amr
Rasulullah bersabda yang artinya sebagai berikut. Ada dua amalan, tidaklah seorang muslim mengamalkannya dengan rutin, maka dia kelak masuk surga. Dua amalan ini termasuk amalan yang ringan dan mudah, tetapi yang sanggup mengamalkannya sangatlah sedikit. Amalan yang pertama setelah selesai sholat wajib 5 waktu, membaca tasbih subhanallah, tahmid, alhamdulillah, dan takbir Allahu Akbar masing-masing 10 kali. Dan ini dalam hitungan bacaan lisan ada sebanyak 150 kali, yaitu jika 5 waktu habis sholat kita membaca tasbih subhanallah, tahmid, alhamdulillah, dan Allahu Akbar masing-masing 10 kali, jumlahnya ada 30 kali. Jika kita lakukan di semua waktu sehabis sholat, maka berarti totalnya ada 150 kali bacaan subhanallah, bacaan tahmid alhamdulillah, dan bacaan takbir Allahu Akbar. Kemudian dalam hitungan timbangan amal bacaan ini setara dengan 1500 kebaikan. Sebab setiap 10 kali bacaan tasbih, tahmid, dan takbir dilipat gandakan pahalanya 10 kali lipat. Sehingga jika setiap kali habis sholat kita membaca 10 kali bacaan, tasbih, tahmid, dan takbir, pahalanya dilipat gandakan 10 kali, totalnya ada 1500 pahala kebaikan. Kemudian amalan yang kedua sebelum tidur saat akan membaringkan badan, yaitu membaca bacaan takbir Allahu Akbar 34 kali, tasbih subhanallah, dan tahmid alhamdulillah masing-masing 33 kali. Dan ini semua ada 100 kebaikan dalam hitungan bacaan lisan, tetapi bernilai 1000 kebaikan dalam hitungan timbangan amal. Sebab 100